Oke, sekarang Suara.com sudah kedatangan tamu, yaitu salah satu lurah yang mampu membawa desanya menjadi desa yang inspiratif, yaitu Desa Pangguharjo, desa inspiratif versi Kemendesa, dan juga disebut menjadi desa bersih tanpa TPA, bahkan dia juga menjadi desa unicorn gitu ya. Dan saat ini saya sudah berada di depan Pak Wahyudi Anggoro Hadi. Selamat sore Pak. Selamat sore. Kabar sehat? Kabar sehat, alhamdulillah sehat. Oke, Pak Wahyudi, ini cukup dikenal dan sudah banyak media gitu ya yang menyorot seperti itu. Dan kita pengen banyak tahu sih soal pribadinya Pak Wahyudi Anggoro Hadi seperti itu Pak. Nah, dan kalau nggak salah Pak Wah juga ini ya, Lurah Pangguharjo 2012 sampai 2024 ya. Dan saat ini juga mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati Bantul. Ya. Oke, menarik karena Pak Wahyudi ini mampu membawa desa Pangguharjo begitu. Sampai kemarin waktu ada Pilpres kemarin ya, disinggung juga desa Pangguharjo yang berkembang seperti itu. Pak, kalau boleh tahu cerita Bapak sendiri, memang Bapak asli dari Bantul, saya lahir, besar, dan tumbuh di Pangguharjo. Oke. Gitu. Sampai hari ini saya menempati rumah yang warisannya Bapak, jadi Tabun, rumah Tabun. Iya. Jadi ya hari-hari saya itu ya ada di Bantul, di Pangguharjo itu. Sehingga itu yang kemudian secara kultural itu saya punya keterikatan yang kuat dengan Bantul, dengan tanah kelahiran saya gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadikan kita ya, kalau dibilang sangat cinta dengan desa gitu ya cintalah gitu. Tapi karena ada beberapa hal yang saya kira menjadi alasan penting kenapa tetap tinggal di desa, kenapa kemudian berupaya untuk menjadikan desa itu sebagai arena untuk kemudian mengaktualisasi diri dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya itu punya keyakinan bahwa untuk mendidik satu orang anak itu dibutuhkan masyarakat satu desa. Gitu. Jadi kalau kita punya angan-angan, punya harapan anak kita itu bisa kemudian tumbuh secara baik, tumbuh secara optimal gitu ya. Kita tidak hanya kemudian membutuhkan keluarga yang baik, tetapi juga masyarakat satu desa yang baik. Sehingga yang kita lakukan hari ini dengan bersama-sama dengan warga desa Pangguharjo selama 12 tahun itu setidaknya ya kita sedang mengolah lahan. Mengolah lahan agar setiap benih yang jatuh di tanah Pangguharjo itu kemudian menemukan ruang hidup yang layak, ruang hidup yang patut dan bermartabat bagi dirinya untuk kemudian bisa tumbuh secara baik gitu ya. Artinya yang sedang kita lakukan hari ini ya sebenarnya kita sedang melayani masa depan dari anak-anak kita. Betul. Menyediakan ruang hidup yang optimal bagi dia untuk kemudian bisa tumbuh secara layak, secara patut dan bermartabat tadi. Gitu. Jadi kalau ditanya orientasinya kira-kira salah satunya itu. Jadi bagaimana kemudian melayani masa depan dari anak-anak kita. Pak Wahyudi itu kan dari lurah ya. Maksudnya sebelum lurah memang ada rencanakah dulu menjadi salah satu sosok yang berpengaruh seperti itu? Atau bahkan mungkin belum ada kepikiran tiba-tiba diajak seperti itu? Iya. Jadi memang saya itu orang yang tidak pernah punya angan-angan panjang. Tidak punya cita-cita lah kayak gitu. Jadi ya jalani apa aja. Jadi sehingga ketika kemudian kita mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa di tahun 2012 pertama kalinya itu ya tiba-tiba aja kemudian ini harus maju lah gitu ya. Sehingga persiapannya sangat pendek, hanya 6 minggu sebelum hari pencoblosan gitu. Jadi sangat pendek. Jadi kita daftar ya kita tahu bahwa kemudian desa kita sedang melakukan kontestasi pemilihan kepala desa ya saat itu juga ya udah kita manfaatkan momentum ini deh. Gitu, menjadi sebagai bagian dari eksperimentasi. Saya ingat betul saya memasukkan formulir pendaftaran itu di hari terakhir. Di hari terakhir saya tongkrongin dari mulai jam 8 sampai kira-kira setengah jam, seperempat jam sebelum penutupan. Mepet banget Pak itu? Memang mepet.
Itu kalau boleh tahu berapa lawannya berapa orang waktu itu? Ada 4. 4? 4 dengan saya, kontestannya ada 4. Jadi lawannya ada 3. Nah, kenapa harus saya mepetkan gitu? Itu dalam rangka untuk mencukupkan syarat wajib. Oh, ternyata enggak ada. Ya memang sampai saya sudah menunggu sampai dengan batas hampir berakhirnya masa pendaftaran. Kalau tidak ada seseorang yang sekiranya bisa dititipi gagasan, ide dan lain sebagainya. Ya udah, pada akhirnya ini berarti mewajibkan saya untuk kemudian maju mengikuti. Jadi termasuk yang kontestasi pemilihan kepala daerah hari ini, itu juga ada sesuatu yang sifatnya mewajibkan saya untuk kemudian ini mau tidak mau harus maju. Wajib bagi saya untuk kemudian maju karena ada beberapa alasan-alasan yang bagi saya sudah cukup lah bagi saya untuk kemudian wajib maju karena ya enggak pernah ngangan-ngangan tadi. Enggak pernah ngangan tadi ya. Kalau orang Jawa Timur ngomong opo jaring iso. Jadi angan-angan saya itu berhenti hanya sampai besok pagi. Lah gimana? Kan kalau besok pagi masih hidup ya alhamdulillah gitu kan, jalani dengan bahagia kayak gitu ya. Kalau besok pagi kok sudah mati ya sudahlah. Itu semoga saja husnul khotimah gitu ya. Sesederhana itu sehingga enggak pernah punya kekhawatiran apapun. Oke. Ya memang dulu pernah kemudian merancang satu cita-cita besar kayak gitu ya. Tiba-tiba mati ya repot lah. Itu yang jadi masalah. Masih aja gitu kan. Mana salah wis gitu. Ini enggak usah direncanakan, mengalir saja deh gitu. Betul. Tapi gitu. Walaupun tidak merencanakan, apa dasar waktu itu Pak Wahyudi sendiri tiba-tiba tadi kan karena ada sesuatu yang harus dilakukan menjadi syarat wajib bagi saya untuk kemudian maju. Kalau dulu ya memang tidak ada satu sosok yang kemudian bisa kita rasa sebagai satu sosok yang bisa kemudian kita titipi ide gagasan ya. Sehingga ya udah kalau tidak ada seseorang yang bisa kita titipi ya kita antar sendiri kan kayak gitu tuh. Udah akhirnya maju gitu kan. Ya. Tapi waktu itu menang telak Pak? Apa? Kita menang satu putaran 43%. Dalam situasi dalam situasi yang tidak populer, gitu ya, tidak populer. Dalam situasi kita melakukan mengeksperimentasi satu pola pemilihan kepala desa yang tanpa uang dan lain sebagainya. Karena secara tegas waktu itu kita sampaikan, ya saya akan melakukan perlawanan terhadap siapapun yang menggunakan kekuatan uang untuk memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa, dan itu secara tegas kita sampaikan, dan itu secara tegas juga kita wujudkan. Misalnya ada satu ketua RT yang kemudian datang, Pak saya punya 60 suara lah, terus gimana gitu. Ya biasanya satu suara 50.000 Pak. Ditawari gitu. Ya saya sampaikan, saya Kang, saya itu saya pengen menjaga martabat jenengan kan. Karena kalau 50.000 itu dibandingkan dengan harga yang ditawarkan di Sarkem itu enggak ada seberapanya kan gitu kan. Masa ya martabat jenengan mau dihargain segitu. Jauh lebih rendah dari harga yang ditawarkan di Sarkem misalnya kayak gitu tuh. Iya Pak. Jenengan itu enggak bisa enggak bisa dihargain dengan tidak bisa kemudian dinilai dengan selembar uang. Karena saya pengen menjaga martabat jenengan sehingga tidak menilai jenengan dengan selembar uang. Itu saya lakukan. Itu resikonya adalah kemudian ditinggal satu RT kan. Artinya karena ini memang saya letakkan dalam konteks tadi transformasi sosial, rekayasa sosial kayak gitu ya. Sehingga orientasinya tidak kemudian menang atau kalah. Orientasinya adalah menjaga proses politik agar kemudian mencukupkan prasyarat bagi siapapun yang nantinya terpilih itu relatif punya prasyarat yang cukup. Karena kapasitas politik itu, kemampuan kita untuk mengarahkan kebijakan itu sangat tergantung dari proses politiknya. Jadi kalau kita berangkat dari proses politik yang bermasalah, gitu ya, kapasitas politik kita mesti bermasalah. Sehingga yang kita lakukan itu sebenarnya lebih kepada menjaga proses itu, tidak mempedulikan siapa yang nanti terpilih. Kalaupun nanti orang lain yang terpilih, setidaknya saya sudah berkontribusi untuk mencukupkan prasyarat bagi dia, untuk kemudian membangun kapasitas politiknya, karena proses politiknya sehat. Gitu.
Nah, kalaupun nanti jadi ya itu menjadi prasyarat bagi saya untuk kemudian membangun kapasitas politiknya. Itu apa hal yang kemudian kita jaga. Nah, artinya ya sekali lagi tidak punya orientasi menang dan sebagainya. Ini diniatkan dalam rangka untuk melakukan eksperimentasi. Jadi bagaimana kemudian ternyata berhasil. Artinya itu kan melawan atau menggugurkan anggapan banyak orang bahwa kemudian pilkades harus berbiaya mahal, pilkades harus ternyata bisa dilakukan kok. Gitu. Dan ini yang akan kita kemudian buktikan lagi di level yang lebih tinggi gitu, di level pemilihan kepala daerah itu tadi. Gitu. Berarti Pak Wahyudi, saya dengar juga kan, jadi maju lurah tidak mengeluarkan sepeser pun seperti itu ya. Jadi kalau mengeluarkan ya, tapi tidak ada Rp1 pun yang kemudian digunakan untuk membeli suara. Oke. Di PT kita itu 20.100 suara ya, di Panggung Harjo waktu itu. Biaya politiknya tidak lebih dari Rp30 juta. Nah, itu beda jauh dengan Depok sini kan, Caker Tunggal gitu kan, beda jauh dengan desa-desa yang lain. Gitu. Itu yang kemudian karena proses politiknya baik, sehingga kemudian kapasitas politik Panggung Harjo itu jauh lebih baik. Pak Wahyudi kan menjadi lurah Panggung Harjo 2 periode 2012 sampai 2024. Itu bagaimana Pak? Artinya kan nanti kan akan menjadi pembanding ketika kalau dapat diamanahi menjadi wakil lurah. Selama menjadi lurah itu apakah memang ada kesulitan untuk mengakomodir masyarakat gitu? Karena kan ada satu RT yang akhirnya meninggalkan Bapak sendiri gitu ya. Gitu. Kita itu kan ketika menjabat kan harus mengangkat sumpah tuh. Demi Allah saya bersumpah untuk menjalankan tugas sebagai seorang kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, menegakkan kehidupan demokrasi, menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebaik-baiknya itu gampang. Sebaik-baiknya itu gampang. Kalau guru saya ngajari, yen ora iso gawe apik, aja gawe wirang. Gitu. Jadi kalau orang korupsi, orang ngapusi, orang ngopo-ngopo, itu ora apa-apa. Yang penting orang ngapusi, orang korupsi kan. Jadi seorang kepala desa, dia diam saja, ini enggak apa-apa. Itu sudah sebaik-baiknya. Yang penting jangan membuat malu. Gitu. Itu sudah sebaik-baiknya. Sejujur-jujurnya juga gampang. Karena jujur itu ukurannya universal. Kita punya ukuran yang sama terkait dengan jujur. Artinya kemudian kita karena setiap kali kita melakukan sesuatu yang tidak jujur, sebenarnya kita ngerasa kok salah lo ya. Pasti kerasa. Iya kan salah itu. Ini salah lo ya kayak gitu. Hanya cukup bagi kita untuk kemudian mendengarkan apa kata hati kita kan sebenarnya kan gitu, untuk bisa berlaku jujur. Yang paling susah adalah seadil-adilnya. Nah, untuk bisa berlaku adil maka kemudian apapun kecenderungan warga desa itu harus diterima apa adanya, tidak boleh ditolak. Meskipun dia adalah misalnya seorang yang kemudian menolak terus ngelawan terus kebijakan pemerintah, protesan dan lain sebagainya, itu harus diterima apa adanya, tidak boleh ditolak. Seberapapun perbedaannya, seberapapun besar perbedaannya, itu tidak boleh ditolak selama mereka masih berada dalam koridor yang disumpah, selama mereka masih percaya dengan Pancasila, mereka masih percaya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga meskipun saya Nahdliyin gitu ya, itu mau Nasrani juga diurusin. Mau Muhammadiyah, mau LDI diurusin, mau kepercayaan, penganut kepercayaan juga diurusin dan sebagainya. Asalkan mereka bukan HTI, karena HTI itu sudah menyangkal Pancasila, tidak menerima Pancasila, tidak menerima Undang-Undang Dasar. Artinya gugur kewajiban saya karena dia keluar dari koridor yang saya sumpahkan. Saya tidak punya kewajiban untuk ngurusi dia, gitu. Kira-kira kayak gitu. Sehingga jangankan hanya kemudian berbeda pendapat atas gagasan, kebijakan. Berbeda keyakinan pun itu harus diurusin. Gitu kan gitu. Nah, agar kemudian kita bisa berlaku adil. Gitu. Tapi Pak Wahyudi pernah Pak, di demo gitu? Iya pernah lah. Iya pernah di demo. Responnya ya tadi. Ya biasa aja. Jadi agar kemudian bisa berlaku semacam itu sering kali saya mengibaratkan, saya itu sedang bermain catur. Oke.
Bidak putih itu adalah gagasan, gitu ya. Bidak hitam itu adalah resistensi, gitu ya. Nah, ketika main catur itu saya memilih tidak menjadi raja, tidak memilih menjadi patih, tidak memilih menjadi kuda ataupun menjadi pion. Saya tidak memilih jadi bidak catur. Saya keluar dari papan catur menjadi pemain catur. Kalau kita memilih menjadi raja itu susah. Disekak harus geser. Kan gitu lah. Harus nutup, gitu kan, harus rokir, harus mati lagi, kan repot. Gitu kan? Iya. Nah, itu kalau sehingga paling enak ya jadi pemain. Pemain, Pak, betul. Disekak geser ya geser. Tanpa berperan kan. Misalnya ada sesuatu gagasan ditolak gitu ya. Pak ini gini, ya yuk kita diskusikan lah. Harus geser ya geser, harus nutup ya nutup. Bahkan kemudian harus mati pun, ayo ya main lagi, gitu kan. Dengan hati yang gembira gitu. Karena yang ditolak itu kan sebenarnya bukan diri kita. Yang ditolak itu gagasan kita yang juga belum tentu benar. Nah, sebenarnya menarik, Pak Wahyudi apa punya mungkin sosok orang yang jadi inspirasi gitu sehingga bisa jadi membawa ya Panggung Harjo sampai setenar sekarang seperti itu, Pak? Ya, kalau saya belajar demokrasi itu dari almarhum Bapak. Kebetulan Bapak itu pustakawan. Pustakawan? Iya, pustakawan. Ya, penjaga perpustakaan lah. Oh, di Bantul apa di Gajah Mada. Di UPT Perpustakaan Gajah Mada gitu kan. Ya, mungkin dari kelimpahan informasi itu yang kemudian membentuk kepribadian Bapak sehingga sangat demokratis terhadap anak-anaknya. Dan Bapak itu tidak pernah mengarahkan atau memaksakan satu pilihan kepada anak-anak. Kita diberikan ruang untuk tumbuh sesuai dengan passion kita, bakat kita dan lain sebagainya. Saya belajar kemanusiaan ini ya dari Simbo. Oh, Ibu itu. Simbo itu punya tradisi mupu. Apa itu, Pak? Mupu itu ya dia merawat anak siapapun. Jadi kalau Pak Wahyudi berapa bersaudara? Kita 8 bersaudara, saya nomor 8. Oh, bungsu. Bungsu, tapi Simbo itu selalu menyiapkan ruang kesempatan waktu termasuk alokasi dan lain sebagainya. Meluangkan sedikit energinya untuk kemudian menerima atau ngopeni gitu ya, ngopeni orang-orang yang kemudian sehingga di rumah sehari ini ya ada banyak orang yang nginep. Ya di rumah itu ada 8 atau 9 anak-anak foster, forum santri dari foster itu Brebes Tegal. Ini mungkin sudah setahunan. Sebelum itu ada beberapa anak-anak mahasiswa yang juga nginep, ya kadang makan di rumah, kadang macam-macam kayak gitu. Itu menjadi bagian dari sana saya belajar tentang kemanusiaan, bagaimana kemudian tradisi mupu itu. Dan dari masyarakat dari lingkungan sekitar saya belajar tentang perlawanan. Bagaimana melakukan perlawanan. Iya. Tapi kayak gitu. Pak Wahyudi memang sempat dikenal melawan negara gitu, Pak ya? Iya, bukan melawan negara sih ya, tapi ya gimana ya. Saya tidak tahu juga kenapa juga sebengal itu ya. Jadi anak-anak muda bengal. Saya itu kelas 1 SMA, baru beberapa bulan masuk di SMA tersebut sudah nulis surat kaleng kepada kepala sekolah. Saya ketik sendiri gitu. Saya kirimkan sendiri gitu. Model-model ya surat kaleng gitu. Tanpa nama siapa yang kirim ya? Iya, saya mengatasnamakan waktu itu aktivis 2000 gitu. SMA itu, Pak? SMA itu tahun 97 berarti 95. Apa yang membuat Pak Wahyudi gelisah? Ya, saya merasakan ada kebijakan sekolah yang kemudian tidak adil. Ada kebijakan dari pihak sekolah yang memberikan fasilitas khusus kepada anak-anak tonti, pelatihan inti. Misalnya jaminan atas nilai gitu, untuk nilai beberapa mata pelajaran mesti angka 8 dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu yang kemudian saya gugat gitu. Ya, mosok upaya kita untuk belajar secara serius gitu, itu kira-kira dibandingkan dengan kegiatan baris berbaris yang kemudian sepenuhnya hanya
waktu itu sih, waktu itu pertanyaannya kayak gitu. Setelah tua ya benar juga sih, itu bagian dari upaya membangun nasionalisme dan sebagainya. Pantas lah kalau misalnya kemudian PPKN mereka nggak usah garap soal, mereka cukup aja. Cukup baris-baris. Ya, berbaris menjadi bagian dari upaya untuk membangun nasionalisme. Setelah tua baru sadar. Tapi yang dulu kan jiwa muda kan. Jiwa muda. Ini gimana ini? Akhirnya saya ketik sendiri, saya kirim surat ke kepala sekolah. Artinya baru beberapa bulan setelah lulus SMP. Oh, oke. Kita nggak tahu juga kenapa ya kayak gitu ya. Apa lingkungan waktu itu, Pak? Ya karena mungkin orang tua, orang lingkungan yang kemudian juga lingkungan sekitar. Jadi waktu Orde Baru, tempat kita hidup tumbuh itu dikenal dalam peta politik, kerawanan politik itu adalah merah. Ini rawan secara politik gitu. Karena mesti ngambil pilihan yang berbeda dengan pilihannya pemerintah atau pilihan mayoritas. Waktu PKI menang gitu misalnya kayak gitu ya kita PNI. Waktu Golkar menang kita PDI gitu kan. Waktu PDI menang kita golput. Narasi perlawanan terus gitu. Enggak mau. Nah, tapi narasi perlawanan itu yang kemudian kalau dibaca gitu ya, atau banyak sekali banyak kebijakan saya selama menjabat itu adalah berangkat dari narasi perlawanan. Wah, ini jenengan juga menarik nih, Pak. Bapak itu salah satu lurah gitu ya yang mampu memberantas rentenir gitu di Panggung Harjo gitu ya. Itu gimana Pak ceritanya? Suatu sore badal maghrib gitu saya didatangi oleh seorang pasangan keluarga, istri dan suaminya dan seorang anak, usia kira-kira 4 tahun. Dia bercerita banyak. 4 tahun yang lalu dia punya hutang 1,5 juta. Hari ini semua aset sudah habis, tanah, rumah sudah habis, masih menyisakan hutang sekitar 30-an juta rupiah. 4 tahun yang lalu dia hanya berhutang pada 1 orang, hari ini dia berhutang kepada 72 orang. Gitu. Ya, terus kemudian saya tanyakan, karena saya nganggap ini yang jangan-jangan yang salah pola belajarmu, gaya hidupnya yang kemudian menjadikan dirimu kayak gitu. Terus iseng-iseng saya tanya, kayak gini tuh banyak enggak sih terjadi pada teman-temanmu atau tetangga atau kanan kirimu atau saudaramu yang lain juga mengalami hal yang sama atau enggak sih? Nah, terus dia, ya banyak Pak, gitu. Bahkan ada satu tetangga kita yang sudah berada dalam kondisi tidak mampu lagi membayar cicilan atau bahkan hutangnya, itu kemudian rela ditiduri. Udah Mas, aku kelonono wae, yang penting sah hutang. Spontan saya sampaikan, gitu. Besok pagi teman-temanmu dikumpulin deh. Ya, karena dalam konteks itu negara harus hadir, kan? Ya sampai kemudian mereka kemudian merelakan untuk kemudian hanya sekedar agar kemudian hutangnya sah itu tidak boleh lagi didiamkan. Itu menjadi kewajiban negara untuk kemudian hadir di sana, kan gitu. Sehingga kemudian ya udah besok pagi semuanya kumpulin. Ada 38 orang. Yang kemudian ke 38 orangnya itu kemudian kita keluarkan surat pengampuan dari Panggung Harjo. Dari pemerintah desa mengeluarkan surat pengampuan yang isinya bahwa pemerintah desa mengampu, gitu, memberikan pengampuan kepada orang-orang ini. Nah, setiap orang yang punya urusan dengan orang ini silakan menghubungi nomor telepon saya. Itu yang kemudian kita sampaikan kepada ke 38 warga itu. Dan ini di fotokopi yang banyak. Setiap kali orang nagih kasih aja ini surat. Sejak saat itu saya berhadapan dengan berhubungan dengan puluhan debt collector kan gitu. Ya menjadi bagian dari resiko ya. Iya, resiko dia. Tapi itu ya sesuatu yang mestinya negara yang kemudian harusnya melindungi kan. Negara tidak boleh abai dalam konteks itu. Kalau itu sampai abai, itu yang dosa tidak hanya dia yang melakukan, ya kita sebagai pemimpinnya. Bahkan presiden ikut terus, ya. Nah itu yang kemudian ya udah kita ambil alih deh, kita ambil alih kemudian
kita identifikasi gitu ya. Dan kamu ngutangin siapa saja terus kayak gitu. Sampai semuanya sudah selesai, gitu, mereka kemudian kita undang para debitur itu. Pemberi kredit ya, kreditor gitu. Ya. Terus kemudian ya kita sampaikan kalau kamu itu legal gitu, mereka kita undang gitu, karena sebagian besar itu mengatasnamakan koperasi simpan pinjam, koperasi. Jadi kalau koperasimu itu legal gitu, ya berapapun utang warga desa kita bayar deh. Gitu. Jadi itu waktu itu kita undang, silakan dibawa semua akta pendirian, aspek legal kamu bawa, izin kamu bawa. Ya dari ya, sekitar 80-an koperasi tadi. Itu yang legal hanya 2. Yang lainnya tidak legal. Artinya kalau tidak legal itu waktu itu izin koperasi dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten. Harusnya dia hanya beroperasi di level di skala kabupaten. Sehingga banyak yang koperasi dari Sragen, dari Grobogan, dari Pati, dari Purworejo yang kemudian melewati. Kamu itu izinnya izin dari Kabupaten Purworejo, ya kamu mestinya hanya beroperasi di wilayah Purworejo. Kalau Dinas Koperasi Provinsi mestinya kamu dalam satu lingkup, kecuali kamu izin itu dikeluarkan oleh kementerian, kamu bisa beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Satu itu. Ya rata-rata botong-botong kayak gitu. Sehingga kemudian ya udah kalau gitu, nah, kalau mau ya kita bayar hanya sisa pokoknya. Berapapun sisa pokoknya kita bayar. Yang lainnya udah. Kalau enggak mau ya silakan laporkan saya, kita ketemu di pengadilan deh. Oh, berani Pak waktu itu, Pak? Ya kita sampaikan kayak gitu. Mereka juga. Mereka yang kemudian ngeper kan. Akhirnya kan ngeper. Ilegal. Makanya itu. Akhirnya ya udah yang awalnya itu kurang lebih kita harus nyiapin sekitar 400 sampai 400-an sekian juta. Kita hanya kemudian mengeluarkan sekitar ya 230-an juta. Dan itu kita bayar. Tahun berapa itu, Pak? 2018. 2018 ya. 2018 gitu. Ya, jadi bicara soal ekonomi Pak Wahyudi ini yang menarik kan Panggung Harjo itu punya Kampung Mataraman, Pak ya. Itu jadi salah satu istilahnya upaya Bapak sendiri untuk memberikan warganya itu lapangan pekerjaan, terus juga kesejahteraan ekonomi ya, karena kan termasuk yang tadi banyak yang jadi berhutang sebetulnya. Nah, BUMDes Badan Usaha Milik Desa itu karena kebetulan Panggung Harjo itu tidak punya bentang alam yang baik. Ya, topografi kita kan kita tidak dekat dengan gunung, tidak dekat dengan pantai, tidak punya sumber daya alam yang sekiranya bisa kita manfaatkan sebagai potensi untuk kemudian mendorong perkembangan ekonomi atau kesejahteraan ekonomi. Sehingga yang kita manfaatkan itu adalah bentang hidup. Jadi di samping punya bentang alam berupa topografi, abiotik, kita juga punya bentang hidup. Bentang hidup itu ada bentang sosial, bentang budaya, bentang teknologi, bentang lingkungan dan lain sebagainya. Nah, Kampung Mataraman itu adalah contoh bagaimana Panggung Harjo memanfaatkan bentang budaya. Jadi keragaman ekspresi ataupun nilai kebudayaan yang pernah lahir, tumbuh dan berkembang di Panggung Harjo, khususnya yang terkait dengan 3 hal, sandang, pangan, dan papat, itu kemudian kita manfaatkan, kita hadirkan dalam satu kawasan tadi. Jadi itu kira-kira ya bagian dari contoh, ya sekali lagi bagaimana Panggung Harjo memanfaatkan bentang budayanya. Pengelolaan sampah itu adalah menjadi contoh bagaimana Panggung Harjo memanfaatkan bentang sosial. Aktivitas sosial menghasilkan sampah, sampahnya kemudian itu bagian dari ya bagaimana kemudian negara itu kemudian pemerintah kemudian itu memantik jiwa entrepreneurship, how to seek opportunity, bagaimana menemukan peluang dan sebagainya dengan memanfaatkan tidak hanya semata-mata bentang alam, bahwa potensi kita itu tidak hanya bentang alam, ada potensi namanya bentang hidup, gitu kan? Itu menjadi bagian dari satu itu. Yang kedua, kalau khusus Kampung Mataraman ya harapan kita kemudian menjadi bagian dari jaring pengaman sosial untuk meningkatkan akses atas sumber penghidupan yang layak, khususnya bagi kelompok-kelompok rentan. Jadi sebagian atau 60% dari tenaga kerja kita itu ya berasal dari kelompok-kelompok rentan. Di Panggung Harjo. Ada lansia, ada perempuan kepala keluarga, ada kawan-kawan difabel, ada pemuda putus sekolah. Yang kita tahu mereka itu relatif
Bahkan ada yang ODGJ. Kita ada 4 orang penyandang disabilitas mental yang kemudian kita berdayakan. Ada sekitar 4 atau 5 mantan anak jalan yang kita temukan gitu ya, yang kita tidak tahu. Kemudian kita buatkan mes, kita sampai hari ini mereka masih menjadi bagian dari. Yang kita tahu mereka itu relatif punya keterbatasan akses untuk memperoleh sumber penghidupan yang layak ketika bekerja di luar desa. Nah, hal-hal itu kan menjadi tugas negara kan sebenarnya. Harusnya. Ya memang seharusnya kayak gitu. Ya, memang tugas negara kayak gitu kan. Tugas negara itu kan mengurus dan mengatur kepentingan. Diurus dulu baru diatur kan. Yang terjadi kan enggak. Kebanyakan ngatur enggak pernah ngurus kan gitu. Nah, sehingga sebenarnya tidak ada yang sesuatu yang istimewa dari Pangwar. Ya kita hanya menjalankan apa yang memang seharusnya dijalankan oleh pemerintah. Harusnya pemerintah berkaca ke Pangharjo gitu ya. Iya, enggak. Ada satu ketentuan kan, ada satu ketentuan atau kesepakatan bersama ya. Dalam hidup bernegara tugas pemerintah itu yang memang harus ya kita memang ya hanya menjalankan peran sebagai negara sebagaimana mestinya negara berperan. Oke, Pak Wahyudi, kita bicara soal Bantul gini sekarang ya, karena lebih global, artinya Bapak sudah cukup makan asam garam seperti itu di desa, dan ini akan berlanjut ke tingkat level yang lebih tinggi seperti itu. Nah, Jogja, DIY, termasuk mungkin Bantul itu kan punya TPS Piungan yang akhirnya ditutup, Pak. Kita bicara soal lingkungan gitu. Betul. Dan Pangharjo akhirnya berhasil seperti itu, jadi desa yang tanpa TPA gitu. Ini menarik, Pak. Artinya langkah mungkin ke depan, Pak. Bantul harus seperti apa sebenarnya dengan kondisi sampah yang dia menjadi bom waktu, disebut-sebut orang gitu. Jadi kedaruratan sampah yang dihadapi oleh Jogja, oleh Bantul itu tidak hanya terjadi di Jogja ataupun Bantul. Oke. Di hampir semua wilayah yang yang menjadikan TPA sebagai infrastruktur hilir dalam penanganan sampah itu declining hari ini di semua wilayah. Sehingga tidak hanya kemudian menjadi problem kota Jogja atau problem Yogyakarta secara umum, tapi juga menjadi problem dari kota-kota kecil yang berada di luar Jawa bahkan. Beberapa bulan yang lalu kan sempat viral ada kantor Bupati Sintang dikirimin ya, dikirim sampah. Nah, kalau tidak ada berita itu kita tidak pernah tahu Sintang itu di mana kok, gitu kan? Karena itu kota kecil di luar Jawa, di Kalimantan Barat, dekat dengan Sanggau, berbatasan dengan Malaysia, lebih dekat ke Kucing kepada Ponti kan, kayak gitu kan. Nah kalau tidak ada berita itu tidak tahu. Artinya persoalan sampah itu menjadi persoalan dimanapun saat kemudian TPA dijadikan sebagai infrastruktur hilirnya. Artinya ini bukan persoalan, ini adalah persoalan sistem, tata kelola. Ada sesuatu yang salah terkait dengan tata kelola sampah kita. Sehingga ini dihadapi oleh semua wilayah. Tidak hanya kota-kota besar, tapi juga kota-kota kecil. Tidak hanya kota-kota di Jawa, tapi juga kota-kota di luar Jawa. Yang kita nganggapnya tidak ada persoalan dengan sampah kan. Lahannya masih luas, semacam-macam kayak gitu kan. Tapi yang terjadi kan enggak. Ini dihadapi oleh hampir semua wilayah. Itu artinya ada persoalan terkait dengan tata kelola. Sehingga momentum sampah, momentum kedaruratan ini harusnya dijadikan menjadi setidaknya untuk 2 hal. Dijadikan momentum untuk melakukan 2 hal. Yang pertama, itu harus mendesain ulang tata kelola sampah kita. Ini ada hadapnya kepada pemerintah. Jadi pemerintah harus mendesain ulang tata kelola sampah kita. Ini ada persoalan di sana. Kalau tidak ada persoalan, situasi ini hari ini tidak akan terjadi. Yang kedua, ini juga harus menjadi turning point, titik balik untuk mendorong kesadaran. Jadi ini harus mendorong melahirkan sebuah kesadaran baru. Ini bagaimana perilaku dari masyarakat agar lebih bertanggung jawab. Jadi mendorong terjadinya perubahan perilaku. Jadi arah hadapnya kepada pemerintah adalah dalam rangka untuk desain ulang tata kelola sampah. Arah hadap kepada masyarakat ini harus ada perubahan perilaku. Karena kalau kita baca berdasarkan rantai nilainya, persoalan sampah kita itu ada hulu, tengah, dan hilir. Hulu itu adalah timbulan sampah, sumber-sumber sampah, rumah tangga, kawasan komersil, dan lain sebagainya. Tengah itu adalah pengangkutan sampah. Hilir itu adalah pemanfaatan sampah.
Lah, persoalan kita ada di hulu dan di hilir. Di hulu ini pertumbuhan sampah kita itu eksponensial. Jadi meningkat berdasarkan deret ukur. 10 tahun yang lalu, timbulan sampah di Pangwarjo hanya 60-an meter kubik. Hari ini lebih dari 200 meter kubik. Dalam satu dekade, peningkatannya lebih dari 3 kali lipat. Karena apa ya? Karena populasinya nambah. Penduduknya nambah, sampahnya mesti nambah. Betul. Yang kedua, pola konsumsi kita berlebih. Ya, setiap hari itu rata-rata menerima lebih dari 1 ton sampah sisa makanan. Sampah sisa makan. Itu setara dengan 5.000 piring yang setiap hari dibuang ke tempat sampah. Yang ketiga, karena perilaku kita, kesadaran kita rendah, yang kemudian menjadikan pertumbuhan sampah, timbulan sampah kita itu eksponensial. Nah, situasi ini berkesebalikan dengan situasi hilir. Pertumbuhan di sisi hilir itu malah minus, karena minim pemanfaatan. Jadi open dumping, sanitary landfill itu hanya ditimbun, ditumpuk, sehingga berapapun luasnya TPA tidak akan pernah bisa menguasai. Situasi persampahan kita itu mirip dengan situasi transportasi kita. Jadi pertumbuhan jumlah motor tidak diimbangi dengan pertumbuhan panjang jalan. Gitu. Nah ini pertumbuhan timbulan sampah ini tidak sebanding dengan peningkatan. Nah, sehingga kalau ingin menyelesaikan persoalan sampah, ya harus ada perubahan perilaku di sisi hulu dan meningkatkan pemanfaatan dengan input teknologi di sisi hilir. Nah itu yang kemudian untuk desain keduanya itu butuh topangan ekosistem yang cukup. Jadi karena perubahan perilaku ini, jadi salah satu simpulan kita praktis hari ini sebenarnya kita itu tidak punya pilihan lain kecuali berubah perilakunya. Selama perilaku kita tidak berubah, secanggih apapun alat, seluas apapun TPA disiapkan, itu tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan sampah. Nah, perilaku kita itu sangat sensitif dengan insentif. Kan? Insentifnya berubah, perilakunya berubah. Perilaku buruk kita terkait dengan sampah itu seketika berubah. Di satu tempat yang jarak tempuhnya tidak lebih dari 3 jam dari tempat ini. Kita masuk ke Singapura langsung berubah. Yang biasanya buang sampah sembarangan jadi di sana tidak berani buang sampah sembarangan, kan? Ya, betul. Kan? Yang di sini buang sampah dalam kondisi campur, di sana tidak berani buang sampah dalam bentuk campur. Pun demikian, setertib-tertibnya warga negara Singapura itu nyebrang dikit ke Batam langsung berubah. Yang biasa disiplin jadi tidak disiplin, yang biasa tertib jadi tidak tertib. Artinya ini bukan masalah culture, ini adalah masalah sistem. Makanya kemudian upaya untuk mendorong perubahan perilaku ini harus ditopang oleh sebuah ekosistem, termasuk kebijakan politik. Gitu. Karena ini terkait dengan tadi perubahan mendesain ulang tata kelola sampah. Bagaimana kemudian melakukan reformasi atas sistem atau reformasi mendesain ulang tata kelola sampah. Gitu. Nah ini menjadi tugasnya pemerintah, kayak gitu. Nah, karena untuk mendesain satu kebijakan plus termasuk kemudian instrumen-instrumen kebijakan apa yang kemudian bisa mendorong perubahan perilaku. Nah kita bisa main di antara dua insentif disinsentif kayak gitu. Nah, itu yang kemudian kita eksperimentasikan. Jadi yang dilakukan di Pangwarjo selama 12 tahun, gitu ya, kita 10 tahun terakhir kita mengelola sampah mulai tahun 2013. Itu adalah bagian dari eksperimentasi kebijakan. Bagaimana kemudian mengeksperimentasikan berbagai macam model bisnis, tata kelola model bisnis pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, mandiri dan berkelanjutan. Artinya yang di Panggung Harjo itu eksperimen tadi Pak ya sudah. Dan itu sangat mungkin untuk kemudian skala luas. Skala luas bisa Pak ya. Ya harusnya bisa. Harus potensinya jauh lebih potensi keberhasilannya itu lebih besar saat kemudian itu dilakukan di level kabupaten. Karena kewenangannya besar, terus kemudian anggarannya jauh lebih banyak, sumber daya manusia jauh lebih tersedia dan lain sebagainya. Beda dengan desa yang dia harus bermain dengan di level kewenangan yang relatif lebih sempit jika dibandingkan dengan kewenangannya pemerintah daerah dan sebagainya. Oke. Kita bergeser lagi Pak. Tadi kan soal lingkungan, terus sekarang
soal ketenaga kerjaan Pak. Nah di Bantul tuh kan ada lelucon-lelucon sedikit tuh Pak. Iya. Orang kalau misalnya berangkat pagi, dia tuh nanti mukanya setengah putih setengah hitam Iya. gitu. Iya. Karena dia berangkat pagi kena matahari dari sisi timur gitu, pulang-pulang dari kena matahari sisi barat. Ya, gitu. jadi Nah, artinya pipi kanannya itu selalu saja lebih hitam daripada pipi kiri kan gitu. betul. Ya nanti kita balik lah. Jadi orang-orang kota Jogja gitu, pipinya sisi kiri itu jauh lebih hitam daripada sisi kanan. Sisi kanan ya. Nah, artinya melihat lelucon ini ya, maksudnya cuma selentingan seperti ini kan, ternyata banyak juga warga Bantul yang mereka masih menggantungkan hidup dia di kabupaten lain seperti itu. Artinya apakah di Bantul ini memang kurang gitu Pak untuk lapangan kerja? Artinya apakah ke depan perlu dibuatkan hal yang lebih besar gitu Pak? Tadi biasanya kalau tadi sempat ngobrol biar orang kota nanti yang pipi kanannya lebih hitam gitu. Ya, saya kira sih ya. Jadi isu ketenaga kerjaan itu kan terkait dengan peluang kerja ya. Kan? Kesempatan kerja dan lain sebagainya. Nah, memang ya tidak bisa dipungkiri bahwa kemudian sektor non pertanian itu menjadi salah satu sumber penghidupan utama di Bantul, warga Bantul. Ini dia bekerja di sektor non pertanian, sektor jasa, sektor industri dan lain sebagainya yang sektor-sektor itu jauh lebih banyak berada di kota gitu ya. Sehingga mau tidak mau urbanisasi lokal itu kan terjadi, pergerakan manusia atau pergerakan orang dari Bantul ke kota itu ya tidak terhindarkan. Sehingga kemudian isu ketenaga kerjaan itu ya harus dijawab gitu ya, dengan menjadikan Bantul harus kemudian menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Peluangnya itu ada di dua sektor setidaknya. Ya, satu sektor pertanian itu sendiri. Ini karena sektor pertanian itu Bantul itu lumbung pangannya Yogyakarta. Lumbung pangan, oke. Lumbung pangan dari Yogyakarta. Jadi Yogyakarta menjadi penyedia berbagai macam komoditas pangan, terutama beras dan beberapa hortikultura dan lain sebagainya. Nah, potensi itu sebenarnya harusnya kemudian dijadikan menjadi pusat pertumbuhan. Artinya dia harus dijadikan motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Bagaimana kemudian perbaikan di sektor pertanian itu menjadi salah satu kunci. Bahkan kemudian kalau kita berbicara tentang itu, di Bantul sendiri itu hari ini setiap harinya itu membutuhkan suplai kambing 700 sampai 800 ekor setiap hari untuk terkait dengan kebutuhan sate kelatak dan sebagainya. Itu 600 sampai 800 ekor kambing setiap hari. Sebagian besar masih diimpor. Kan? Kalau misalnya kemudian itu bisa disediakan sendiri ya, oleh masyarakat Bantul, kalau misalnya rata-rata hidup mereka kan biasanya balibu ya, bawah 5 bulan gitu ya. Ya 5 bulan lah. 5 bulan kan 150 hari. 150 hari. Selama 150 hari itu harus ada siklus yang kemudian setiap hari harus 800 keluar tuh. Berapa potensi peternakan yang kemudian bisa dihidupkan hanya untuk mencukupi kebutuhan Bantul sendiri. Bantul itu ya. Nah, Pak Wahyudi, akhirnya Bapak maju untuk menjadi calon wakil bupati Bantul seperti itu. Dan dengar-dengar untuk maju gitu Pak, butuh sekitar 40 miliaran lebih gitu Pak ya. Artinya kan uang nggak sedikit ya. Dan itu memang jadi sorotan juga gitu di banyak masyarakat seperti itu. Nah, menanggapi itu Pak dengan tadi background Bapak yang maju lurah tanpa uang gitu uang besar gitu. Jadi itu tesis yang memang sengaja dimunculkan gitu ya, untuk kemudian menakut-nakuti putra-putra terbaik dari daerah untuk kemudian mengikuti kontestasi pemilihan. Seolah-olah gitu, karena hari ini kan sebenarnya kontestan atau calon-calon yang atau kontestan yang mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah itu rata-rata kan didominasi oleh
kalau enggak pensiunan pejabat, kalau enggak pengusaha, kalau enggak itu ya tokoh parpol kayak gitu kan. Oke. Gitu, seolah-olah gitu. Dan itu ya hari ini sampai hari ini didominasi oleh kelompok-kelompok masyarakat semacam itu. Itu kan sehingga salah satu yang kemudian dimunculkan agar kemudian menjadi barrier. Ya, anak-anak muda yang punya potensi sebenarnya gitu kan untuk kemudian mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah itu ya menjadi sangat terbatas kayak gitu. Nah ini makanya kehadiran kita itu kan sebenarnya antitesis. Bukan pensiunan, bukan pengusaha besar, bukan tokoh politik gitu kan. Yang kemudian karena berkah dari MK itu memungkinkan kita untuk kemudian maju mengikuti kontestasi. Ini menjadi antitesis. Kan dari anggapan orang selama ini. Ya memang membutuhkan biaya politik. Biaya politiknya lumayan, tapi tidak sampai lah angka-angka puluhan miliar itu gitu ya. Karena memang ya sekup atau ruang lingkup yang harus diurusi kan lebih besar ya. Bagaimana kemudian kita harus mengurusi ada 1.488 TPS, ada 5.800 RT, gitu. Ada 6 ribuan ya. 960-an sekian dusun yang ada di 75 desa itu kan arena nih loh, sehingga kemudian memang butuh pembiayaan politik untuk kemudian bisa menjangkau keseluruhan wilayah Bantul itu. Tapi tidak juga semua. Kecuali itu digunakan untuk membeli suara. Itu yang jadi bisa jadi itu. Jadi memang butuh biaya yang cukup besar gitu, tapi tidak sebesar itu. Kalau yang lainnya adalah koalisi partai ya kita membangun koalisi dengan rakyat. Mending kita itu berhutang pada rakyat yang kemudian akan kita bayar dalam 5 tahun berupa kebijakan ya, berupa kebijakan pemerintah yang kemudian menjadikan kesejahteraan rakyat itu sebagai tujuan utama. Itu mending itu yang kita lakukan. Jadi mending kita berhutang pada rakyat dan akan kita bayar lunas dalam waktu 5 tahun berupa kebijakan-kebijakan yang bisa mensejahterakan rakyat. Daripada saya berhutang pada bohir, berhutang pada cukong kayak gitu. Karena nanti mesti saya akan menjadikan mereka sebagai tuan. Kebijakan-kebijakan yang lebih banyak didominasi oleh keinginan dan kebutuhan mereka. Ya mending saya kemudian berhutangnya pada rakyat dong. Kan? Mending saya berhutang pada rakyat. Dan itu saya akan bayar lunas dalam 5 tahun memimpin di Bantul. Nah Pak, terakhir nih Pak, apa yang pengen disumbangkan dari Pak Wahyudi sendiri untuk Bantul? Artinya kan cukup sukses di panggung Harjo gitu ya. Apalagi yang perlu jadi ya kita pengen agar kemudian pengalaman-pengalaman baik yang ada di panggung Harjo itu kemudian ya menjadi bagian dari pengalaman bersama. Tidak hanya bagi warga panggung Harjo tapi juga bagi warga Bantul. Agar kemudian bersama-sama menjadikan Bantul itu ya sebagai ruang hidup yang layak, ruang hidup yang patut dan bermartabat bagi semua warga bangsa. Pak, kita juga ada 1-2 pertanyaan dari netizen Pak, dan ini mungkin keresahan mereka gitu ya dari Bantul sendiri, dan pengen bertanya kepada Pak Wahyudi ini. Ada Arabianto ID98, pertimbangan setuju menjadi calon wakil bupati apa Pak? Jadi kenapa saya wakil bupati tidak bupati gitu aja. Gitu. Jadi itu banyak pertanyaan yang kemudian juga disampaikan langsung kepada saya gitu. Pak, kenapa tidak bupati saja Pak? Kenapa wakil bupati dan sebagainya? Ini pertimbangannya adalah alim muta'alim. Bagaimanapun Gus Halim itu adalah kiai, kan gitu, lebih alim lah. Gitu ya. Bagaimanapun saya itu santri. Saya tidak bisa membayangkan ketika pada forum debat itu ada seorang santri itu mendebat kiainya. Itu yang kemudian adab etika itu yang kemudian saya jaga. Gitu. Jadi tahun 2020 itu saya pernah ditawari, sebenarnya sudah ditawari
untuk kemudian Pak maju mengikuti Bupati. Secara tegas saya sampaikan gini. Jadi kalau Gus Halim maju saya tidak akan maju. Jadi, karena ini bagian dari ya adab, etika bagi seorang santri gitu. Nah, hari ini saya menghindari itu sebenarnya. Agar kemudian tidak bertemu berdebat secara langsung. Gitu kan. Itu ya apa kata dunia gitu. Gitu ketika kemudian ada santri gitu mendebat kiai kan lucu. Bukan hanya lucu ini kualat ya. Rasopan belas. Oke. Pertanyaan yang kedua dari Randy Sadikin. Catatan bagi Bantul saat ini, apa solusi untuk Bantul jika jenengan memimpin ini, Pak? Iya, jadi harapan kita adalah mengembalikan kembali kejayaan Bantul. Iya. Nah, apa saja yang harus dilakukan? Memang kita butuh perbaikan di 4 infrastruktur, dan itu bukan sesuatu yang mudah memang. Jadi yang pertama itu adalah kita membutuhkan perbaikan di infrastruktur politik. Infrastruktur politik. Itu isunya ada 2, satu kapasitas politik dan kepemimpinan, gitu. Yang kedua adalah kapasitas proses dan birokrasi. Kalau kapasitas politik dan kepemimpinan itu adalah ya terkait dengan pemimpin daerahnya. Kapasitas proses dan birokrasi itu yang terkait dengan aparatur pemerintah daerah. Yang kedua, kita butuh perbaikan di infrastruktur ekonomi. Itu isunya ada 2, yang pertama terkait dengan entrepreneurship, yang kedua adalah kelembagaan ekonomi yang ada di daerah. Jadi entrepreneurship itu terkait dengan 5 hal, mulai dari konsep diri, financial literasi, terkait dengan value creation, terkait dengan inovasi, terkait dengan kemampuan menghitung resiko, dan lain sebagainya. Kelembagaan ekonomi daerah ya mestinya bagaimana koperasi, UMKM, badan usaha milik desa, badan usaha milik daerah, itu mampu membangun sebuah ekosistem kemandirian ekonomi yang ada di desa. Nah, yang ketiga, kita butuh perbaikan di infrastruktur sosial. Isunya itu ada 2, satu terkait dengan keberdayaan sosial, itu terkait dengan isu-isu partisipasi, terkait dengan kepercayaan rakyat Bantul kepada pemerintah Bantul, terkait dengan ruang-ruang partisipasi, terkait dengan proses pelembagaan partisipasi. Yang isu infrastruktur sosial yang kedua adalah restorasi sosial, itu terkait dengan ruang privat, ruang publik, pergeseran ruang privat, ruang publik, dan peluangnya adalah sebenarnya dalam KME untuk menjadikan agama dan kebudayaan itu sebagai basis nilai yang mengatur relasi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam maupun manusia dengan penciptanya. Yang terakhir, kita butuh perbaikan di infrastruktur teknologi. Itu terkait dengan terutama terkait dengan pengelolaan data dan informasi. Yang kedua terkait dengan kapasitas data kerasi. Jadi kata data kerasi itu, kata data itu menghentikan kata demos. Jadi demos kratos, dan demos kratos itu adalah kebijakan yang berangkat dari kehendak rakyat. Nah, kalau hari ini kebijakan pemerintah hanya dibangun dari kehendak rakyat, maka yang terjadi adalah kesesatan. Karena imajinasi warga di negara terhadap negaranya itu sangat pendek, sehingga kemudian kehendaknya itu juga sangat pendek. Nah, tadi sempat kita singgung, 90% itu hanya usulan infrastruktur. Ya. Nah, kalau kita sepenuhnya berangkat dari kehendak itu, maka ya uang APBD kita habis untuk membangun jalan. Tidak ada alokasi untuk mengurusi anak terlantar, tidak ada alokasi untuk mengurusi ibu hamil risiko tinggi, tidak ada alokasi untuk mengurusi pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga harus kemudian diimbangi dengan data kerasi. Data kerasi itu adalah bagaimana kemudian kebijakan itu berangkat dari data. Nah, 4 hal tadi, perbaikan infrastruktur politik, infrastruktur ekonomi, infrastruktur sosial maupun infrastruktur teknologi itu yang harusnya kemudian terus didorong. Artinya ini semuanya ini membutuhkan kerjasama, membutuhkan kolaborasi di antara para aktor negara. Ada pemerintah, swasta, dan rakyat harus bareng-bareng membangun sebuah ekosistem baru, ekosistem yang kemudian bisa menjadikan Bantul maju, Bantul baru, Bantul yang menjadikan rakyatnya lebih sejahtera. Kira-kira itu. Menarik, Pak. Yeah. Oke, sudah terjawab semua. Pak Wahyudi, tadi sesi terakhir kita, terima kasih sudah hadir ke suara.com. Semoga ini bisa menjadi inspirasi juga. Terima kasih. Dan semoga nanti bisa terus lancar berjalannya.
Terima kasih Mas sudah diberikan kesempatan untuk banyak hal, bisa berbicara banyak hal gitu ya. Betul. Ya, terima kasih. Ya. Oke, itu tadi bincang kita dengan Lurah Panggung Harjo 2012 sampai 2024. Dan jangan lupa saksikan terus Burjo, bincang urusan Jogja. Sampai jumpa. Matur nuwun. Matur nuwun. Nggih, ngapunten.